Nah ini ya, jagoan-jagoan ini, rahasia Lah, lah, fotonya lah, udah lah, lah, kabur. lah, lah, lah. Tutup, udah tutup, Pak Bambang. udah tutup, udah tutup, udah. Tutup, tenang, tutup, udah tutup. Tuh, udah tenang aja, Pak Bom udah share, udah, tuh. Waktu yang ada untuk pembaptisan saudara kami masih. Terima kasih, ini anak. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas mengenai Raji ya. Atau sudah diubah nama setelah dibaptis menjadi Andreas ya. Tapi teman-teman sekalian di tengah jalan karena memang tujuannya itu hanya nipu. Tujuannya itu hanya ya membohongi umat Kristen. Ya kembali lagi kepada Islam. Akhirnya disahadatkan lagi oleh Juma. Setelah dia ngancam-ngancam Juma, lalu Juma dengan tim datang ke tempat dia di Bandung dan akhirnya dia ditemukan dan bersahadat ulang guys. Nah yang menarik di sini, itu dia katakan bahwa dia dipaksalah untuk masuk Kristen. Kemudian dipaksalah untuk ngancam-ngancam Juma. Dipaksalah untuk apalagi untuk masuk sekolah STT ya, sekolah tinggi teologi ya. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian ya. Dan kemudian menurut informasi juga bahwa dia ini sudah diberikan uang ya sebanyak 60 juta bahkan satu motor lagi diberikan ya. Ini memang orang yang tidak tahu malu begitu ya. Nah, Mbak Lina beberapa waktu yang lalu itu sudah keras ya. Maksudnya dia akan usut, dia akan cari Raji dan bahkan ya rencana akan laporkan ke pihak kepolisian karena dianggap ini sebuah penghinaan dan juga fitnah dan dianggap juga telah membohongi kekristenan. Tapi ternyata tadi saya lihat di TikTok itu ada klarifikasi dan permohonan maaf dari si Raji. Nah teman-teman sekalian mari kita lihat ya apa yang disampaikannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan klarifikasi saya yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Razi Abdul Hajiz atau Hilman Asridikin. Dengan surat pernyataan ini menyatakan bahwa saya tidak pernah dipaksa dan diancam untuk meninggalkan agama saya yang lama dan memeluk agama Kristen. Hal tersebut adalah keinginan saya sendiri dengan penuh kesadaran. Kedua, saya tidak pernah sekalipun dipaksa untuk mengambil kuliah STT, Sekolah Tinggi Teologi, oleh pihak manapun. Yang ketiga, bahwa tidak benar perkataan saya baik secara lisan di media sosial mengenai oknum-oknum dari pihak Kristen yang memakai saya untuk mengembalikan uang donasi yang sudah saya terima selama saya memeluk agama Kristen. Yang keempat, bahwa saya sekarang telah kembali memeluk agama Islam tanpa dipaksa oleh pihak manapun dan merupakan kesadaran saya sendiri. Yang kelima, selanjutnya, bahwa saya berjanji untuk tidak membahas hal apapun mengenai apa yang saya lakukan selama memeluk agama Kristen. Selanjutnya, bahwa saya menyatakan permintaan maaf ini baik tertulis dan terbuka di depan media sosial, mana kemudian harapan saya semoga kiranya semuanya dapat memaafkan kehilapan saya, dan terkhusus kepada Mak Lina yang telah berbuat baik dan membantu selama ini kepada saya. Demikian surat ini saya buat dengan kesadaran dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sebab akibat dari kelalaian atau kehilapan saya pribadi. Saya bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap hukum pemerintah yang berkaitan dengan undang-undang dan berlaku. Harap menjadi maklum untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Hilman Asridikin. Terima kasih buat Malina Wijaya. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari klarifikasi dan sekaligus permohonan maaf dari si Raji ya. Teman-teman sekalian, memang kekristenan diajarkan ya untuk mengampuni. Saya berharap juga untuk Mbak Lina atau Ibu Lina Wijaya ya nanti untuk mempertimbangkan ya klarifikasi daripada si Raji ini. Dia udah minta maaf ya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 44.
Ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus mengasihi musuh, ya. Bukan hanya saja musuh kita, bahkan yang sudah menganiaya kita itu kita harus mengasihi. Dan juga di dalam Roma pasal 12 ya ayat 19 sampai ke 21 jelas ya diajarkan kepada kita bahwa kita sendiri jangan menutup pembalasan, berilah ruang pada murka Allah. Jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu sudah menumpukan bara api di atas kepalanya. Kamu jangan kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan ya dengan kebaikan. Wah, luar biasa teman-teman sekalian ya. Kita dalam Kristen diajarkan dalam hal itu untuk selalu mengasihi. Kita utamakan kasih kita. Memang kita kecewa. Saya secara pribadi ketika mendengar bahwa Raji ini sudah dibaptis ya oleh tim Pam Bom Bom, oleh teman-teman apologet Kristen. Wow, luar biasa. Saya sempat bertepuk tangan, luar biasa ya. Saya juga sempat share ya ke YouTube saya. Tapi satu hal yang saya sayangkan waktu itu, kenapa secepat itu untuk dibaptis? Bukankah harusnya itu dia dikatekisasi dulu, diajarkan dulu, dimuridkan terlebih dahulu. Ya, setelah itu dibaptis baru diajarkanlah untuk melakukan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ya tapi teman-teman sekalian tidak masalah ya, karena memang Raji juga sudah menggebu-gebu pada waktu itu, kita tidak tahu. Ternyata dia ini pendusta, dia ini pembohong gitu, kita tidak tahu teman sekalian. Ya, dan tujuannya hanya untuk memanfaati saja ya tentang kekristenan. Ya, jadi apalagi dengan kesaksian-kesaksiannya, dia tidak punya apa-apa, pekerjaan tidak ada, sehingga membuat orang kemudian ya kasihan gitu loh. Apalagi dia baru meninggalkan agamanya, pasti dikucilkan dari keluarganya. Jadi sebenarnya bukan serta-merta untuk diberikan uang itu kepada dia teman-teman sekalian. Tapi karena dilihat hidupnya yang tentu saja ketika meninggalkan keluarganya, dia ya kewalahan ya untuk cari pekerjaan susah, sehingga ya dibantulah. Tapi ternyata banyak yang bantu ya, dengar begitu. Sehingga terkumpullah uang itu sebanyak 60 juta ya dikatakan. Lalu dikasih satu buah motor lagi. Wow, amazing. Tapi ternyata dia mengkhianati Tuhan Yesus Kristus. Dia menjadi Yudas kedua gitu ya. Dia menjual Yesus dengan apa namanya itu ya, dengan cara murahan begitu ya. Tidak siap pikul salib gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tetap melepaskan pengampunan. Kita maafkan si Raji, dia sudah minta maaf, kita maafkan. Yang penting jika ya kemudian diulangi, lalu fitnah ya seperti disampaikannya di videonya bersama Juma, di Uniriva, dan Julius AMC gitu ya di sana. Jadi dia katakan dia dipaksa, bahkan untuk ngancam-ngancam Juma juga dipaksa, disuruh gitu ya. Lalu untuk dibaptis juga dipaksakan begitu ya. Dan masih banyak lagi teman-teman sekalian yang seakan-akan ada ancaman-ancaman daripada orang-orang Kristen. Ternyata semuanya itu bohong karena Raji sudah klarifikasi. Baik teman-teman sekalian, silakan ya doakan terus Raji ini supaya dia mengalami pertobatan dalam hidupnya dan tidak mengolok-olok Tuhan ya. Dan apalagi ya tidak memfitnah kekristenan ya. Seperti yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu di channelnya Juma, juga di channel Uniriva dan teman-teman muslim yang lain. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya, biar ini menjadi edukasi bagi kita dan pelajaran berharga. Supaya kedepannya kita lebih baik lagi. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.